إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Hasan. Pada episode sebelumnya kita membahas tentang bagaimana aplikasi color laten, color sensible. Nah, sekarang kita akan pakai gabungan dari dua color tersebut dalam suatu kejadian ya. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah es bermasa 5 kg akan dipanaskan dari suhu minus 20 derajat Celcius sampai mendidih dan menjadi uap seluruhnya. Seluruhnya. Dan diketahui color jenis esnya itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor leburnya es adalah 336.000 Joule per kilogram. Kemudian kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor uapnya (2.260.000 Joule per kilogram. Hitunglah total kalor yang diperlukan. Ini ya. Dan kita review dulu simbol-simbolnya ya. Ini massa 5 kilo. Ini simbolnya M. Kemudian ini color jenis es itu kita simbolkan CS. Color lebur L. Kemudian color jenis air C air. Kemudian color uap U. Gini ya. Lalu kita sebelum menghitung kita sketsa gambar grafiknya, grafik perubahan kalornya itu agar kita mudah untuk menghitungnya dan menentukan rumus mana yang cocok dipakai. Sebelum kita bahas untuk soal model seperti ini, karena ini soalnya udah agak kompleks, maka kita buat grafiknya dulu. Biar apa? Ya biar kita bisa menentukan mana rumus Q yang tepat kalornya itu color laten atau color sensible gitu. Kita tahu dan kita nggak salah ya, lebih teliti gitu. Oke, kita gambarkan grafiknya dulu.
Nah, ini pas pertama kali di sini adalah S ya, suhunya minus 20 derajat Celcius, kemudian dinaikkan suhunya S, suhunya adalah 0 derajat. Jadi pada fase ini hanya bentuknya masih es ya, belum menjadi air. Jadi di sini ada Q1. Q1-nya karena ini hanya untuk menaikkan suhu, maka rumusnya MC delta T. Nah, tapi C-nya adalah CS ya. Nah, CS itu nilainya berapa? Ya masanya dimasukin, masanya berapa? 5 kilo gitu. Terus CS-nya color jenisnya ini 2100 dikali 2100. Terus dikali delta T-nya dari min 20 derajat sampai 0 derajat adalah naik 20 derajat dikali 20. Nah, 5 kali 20 dulu kan 100. 100 kali 2100 ya 21, nolnya jadi 4. 1 2 3 4. Nah, sekian ya. Q1 pada tahap ini nilai Q-nya adalah 210.000. Nah, kemudian dilanjutkan lagi panasnya. Dari S 0 derajat. Nah, di sini kalau lurus kita pakai kalor laten. Kalor latennya ini berarti ngubah wujud zat dari es menjadi air. Nah, tapi suhunya tetap 0 derajat ya. Tidak ada kenaikan suhu ya. Kalornya seluruhnya digunakan untuk meleburkan es menjadi air. Nah, ini sebenarnya adalah Q2. Q2-nya karena ini kalor laten, rumusnya M kali L. Masanya berapa? Itu 5 kilo. Kalor latennya adalah ini 336.000. Jadi dikalikan hasilnya adalah 1.680.000. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Seret. Ini Q3. Ini dari air 0 derajat menjadi air 100 derajat Celcius. Gini. Jadi itu Q3 rumusnya. Ini kan ada kenaikan suhu. Nah, ini pakai kalor sensibel, rumusnya M kali C kali delta T. Tapi beda ya, yang ini kan C-nya S karena fasenya S. Kalau ini fasenya air, maka C air yang dipakai. Di masanya 5 dikali C airnya itu 4200 dikali delta T-nya berapa? Dari 0 derajat menjadi 100 derajat naik 100 derajat. Jadi nilainya adalah 5 kali 42 itu 210. Terus nolnya tambah 1 2 3 4. 1 2 3 4. Hasilnya adalah 2.100 joule. Ini Q3. Nah, tadi kan mintanya sampai menjadi uap seluruhnya. Berarti masih satu tahap lagi. Dari 100 derajat air, kemudian diuapkan seluruhnya menjadi uap. Nah, suhunya masih 100 derajat. Nah, ini adalah Q4. Nah, Q4 ini sama dengan M dikali U. Masanya berapa? Masanya 5. U-nya itu 2.260.000. Nah, 5 kali 2 juta berarti 11.200.000. Ya, 226 dikali 5, 11.300.000. Ini joule. Ya, ini udah dapat Q1, Q2, Q3, Q4. Udah ketemu masing-masing kalor yang diperlukan. Nah, pertanyaannya kan mencari total kalor seluruhnya. Berarti belum selesai tahap sampai sini, masih kita jumlahin seluruhnya.
Jadi Q total berarti sama dengan ya Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Nah, coba kita jumlahin ya. Yang Q1-nya 210.000 dan Q2-nya 1.680.000. Kemudian 2.100.000. Kemudian berikutnya 11.300.000. Nah, tambahin seluruhnya ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Ini masih 0 juga. Ini 8 tambah 0 atau tambah 8 9. 2 tambah 6 8 tambah 1 9, 9 tambah 3 12. Cuma 1 di sini. 1 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 1 5. Ini 1 berarti nah, segini ya. Jadi total color yang diperlukan Q totalnya adalah 15.290.000. Nah, ini satunya joule ya. Inilah contoh ya bagaimana kita mengerjakan menghitung besarnya color ya. Ketika soalnya kompleks, kita review dulu, kita gambar grafiknya dulu, kita hitung masing-masing Q1, Q2, Q3, Q4 berapa. Nah, setelah ketemu baru kita jumlahkan. Jadi untuk soal ini S ya, dari suhu min 20 sampai jadi uap seluruhnya diperlukan color sebesar 15.290.000 ya. Cukup tinggi ya. Sampai 15 juta joule. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang aplikasi color laten dan color changeable. Ya, dengan demikian sudah berakhir pula pembahasan kita tentang bab color ya. Insyaallah pada episode yang akan datang kita akan lanjutkan dengan materi yang lainnya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.